Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Selamat datang kembali di mata kuliah Lean Manufacturing. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas terkait just in time dalam Lean Manufacturing. Nah, sebenarnya apa nanti yang dimaksud dengan just in time dan penerapannya dalam Lean Manufacturing nanti seperti apa? Oke, baik. Nah, sebenarnya pendekatan JIT atau just in time dalam hal ini adalah produksi tepat waktu, itu berkaitan dengan bagaimana penyelesaian masalah yang berfokus pada luaran dan juga pengurangan penggunaan persediaan atau zero inventory. Nah, salah satu dari WIS atau 7 WIS itu kan terkait dengan inventory ya. Nah, di just in time ini bagaimana nanti kita meminimalkan bahkan meniadakan adanya inventory. Nah, dengan penekanan pada peningkatan berkelanjutan, sustainability dan juga perbaikan terus-menerus atau kaizen, dan juga beberapa hal yang lainnya. Nah, di sini akan kita bahas terkait prinsip JIT atau just in time. Nah, ini ada beberapa prinsip. Yang pertama adalah berproduksi sesuai dengan pesanan jadwal produksi induk atau MPS ya, Master Production Scheduling. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa kita hanya memproduksi sesuai dengan waktunya dan juga jumlahnya. Ketika di JPI itu kita memproduksi hanya 1000 unit ya, kita hanya memproduksi 1000 unit. Jadi pastikan bahwa mulai dari bahan baku sampai kepada output nanti tidak ada produk defect. Jangan sampai nanti kita menghasilkan produk cacat, otomatis nanti akan terjadi kekurangan dari produk jadi tersebut ya. Jadi mulai dari bahan baku itu harus dipastikan tidak ada material yang reject atau yang defect. Oke, kemudian produksi dalam jumlah kecil atau unitary production ya. Dan biasanya untuk JIT ini untuk yang make to order juga karena dia akan memproduksi sesuai dengan jumlah pesanan. Nah, di prinsip JIT ini juga dia otomatis mengurangi pemborosan atau eliminate waste. Waste-nya juga yang sama seperti di prinsip Lean Manufacturing ada 7 waste ya. Nanti kalian bisa buka kembali materi terkait Lean Manufacturing atau yang terkait dengan 7 waste tersebut. Nah, kemudian di sini ada perbaikan aliran produk secara terus-menerus atau continuous product flow improvement. Nah, di sini semisal terjadi adanya bottleneck atau ketidakseimbangan lini produksi. Nah, akan dicari atau diidentifikasi hal-hal yang menyebabkan terjadinya penyempitan pada aliran produk tersebut. Nah, sehingga akan dilakukan perbaikan terus-menerus. Jadi nanti ketika ada permasalahan tersebut, lini produksi atau bagian produksi sudah bisa mengatasinya. Nah, kemudian juga prinsipnya adalah penyempurnaan kualitas produk. Nah, ini product quality perfection. Jadi ini jangan sampai kita menghasilkan produk cacat sehingga prinsipnya juga sama yaitu zero defect. Nah, jadi ketika tidak ada zero inventory, kita juga harus memastikan bahwa tidak ada zero defect. Karena ketika kita menghasilkan produk defect, otomatis kan nanti kita harus mengulang lagi memproduksi suatu produk untuk memenuhi pesanan atau jadwal produksi induknya. Nah, kemudian di prinsip JIT juga ada respect terhadap semua orang atau karyawan. Jadi semua orang yang terlibat dalam suatu proses produksi itu mempunyai andil, mempunyai hak, mempunyai kewajiban sesuai dengan tugasnya. Nah, sehingga apapun yang dilakukan oleh pekerja itu perlu mendapatkan reward ya. Ketika memang mereka bisa mencapai target produksi atau sudah bekerja dengan semaksimal mungkin. Nah, kemudian prinsip selanjutnya adalah mengurangi segala bentuk ketidakpastian atau seek to eliminate contingencies. Nah, di sini di prinsip JIT harus segalanya suatu itu pasti. Jadi kita memproduksi berapa jumlahnya. Katakanlah kita mau memproduksi 1000 unit. Misal material A kita butuh 4, partnya kita butuh 4 ya, otomatis kita akan
menyediakan 4.000 untuk material A atau part A misal. Jadi jangan sampai lebih, jangan sampai kurang. Tetapi dipastikan bahwa semua material tersebut layak atau memang sesuai dengan persyaratan untuk dilakukan proses produksi selanjutnya, agar nanti tidak menghasilkan produk defect. Nah, kemudian juga ini perhatian dalam jangka panjang, jadi tidak hanya dalam jangka pendek sekarang, tapi juga bagaimana nanti jangka ke depan dalam proses produksi tersebut. Oke, jadi itu adalah beberapa prinsip dari JIT. Nah, prinsip yang lain yang ini juga sejalan dengan prinsip dari lean manufacturing, yaitu mengurangi waste. Nah, kalau di prinsip JI itu adalah zero defect, tidak ada barang yang rusak. Ini otomatis ya, baik di lean manufacturing maupun di just in time, yaitu kita harus adanya zero defect, mendekati zero defect, tidak ada barang yang rusak. Kemudian juga zero setup time, tidak ada waktu setup. Jadi ketika sudah mau memulai produksi, sudah siap untuk dilaksanakan, otomatis waktu setupnya adalah sebelumnya. Nah, kemudian zero load excesses, tidak ada kelebihan load. Jadi dipastikan kalau kita akan memproduksi satu lot ya satu lot, dua lot ya dua lot. Kemudian zero handling, tidak ada penanganan juga. Dan yang pasti zero queues atau tidak ada antrian. Jadi jangan sampai ada lini yang menunggu lini sebelumnya belum selesai. Jadi waktu siklus masing-masing atau waktu stasiun masing-masing stasiun kerja itu juga harus diperhatikan. Jangan sampai ada waiting, delay, kemudian bottleneck. Nah, kemudian ada zero breakdowns atau tidak ada kerusakan mesin. Nah, di sini jangan sampai ada mesin yang rusak atau nanti tiba-tiba pada saat proses produksi terhenti karena adanya kerusakan mesin. Nah, jadi dipastikan bahwa sebelum beroperasi, semua mesin juga harus diperiksa dan juga dilakukan perawatan secara berkala. Nah, kemudian juga ada zero lead time, tidak ada lead time atau waktu tunggu. Jadi ketika waktu tunggu lead time-nya adalah 3 bulan, ya otomatis 3 bulan sebelumnya kita sudah harus melakukan persiapan, pemesanan, pembuatan, dan seterusnya. Sehingga ketika pada saat hari H, itu semua sudah siap, tanpa harus ada yang menunggu lagi. Nah, itu adalah prinsip-prinsip dari JIT. Oke, nah selanjutnya juga nanti kita akan berhubungan dengan beberapa hal di sini. Di JIT yaitu berhubungan dengan pemasok. Nah, di pemasok itu biasanya untuk di JIT nanti sedikit penjual, hubungan pemasok yang mendukung, pengiriman berkualitas tinggi yang tepat waktu. Nah, ini ada kata-kata tepat waktu agar tidak terjadi tadi lead time ya. Dan bisa langsung ke area kerja. Jadi tadi meminimalkan handling ya, tadi zero handling. Nah, kemudian tata letak juga biasanya ini berupa sel kerja, kemudian teknologi kelompok, nah mesin-mesin yang fleksibel. Nah, dia mampu beradaptasi terhadap segala macam perubahan, fleksibel. Kemudian area kerja yang teratur, ya otomatis ditata letaknya ya, tata letak fasilitasnya diatur sedemikian rupa sehingga misal tidak ada material handling yang saling bertabrakan atau pekerja yang saling mengganggu satu sama lain. Kemudian berkurangnya lahan kerja untuk persediaan. Nah, ini otomatis karena tadi kita ingin zero inventory, otomatis lahan untuk persediaan harus kita kurangi atau bahkan kita hilangkan. Nah, kemudian terkait persediaan sendiri, ukuran lotnya biasanya kecil. Kemudian waktu penyetalan yang lebih sedikit atau setup time-nya juga, bagian-bagian penyimpanan yang terspesialisasi. Nah, ini ya. Kemudian untuk penjadwalan, tidak adanya penyimpangan dari jadwal. Jadi sesuai ya penjadwalannya. Misal hari Senin, ya pasti Senin. Jam 8 harus mulai. Kemudian pemasok juga memiliki informasi mengenai jadwal. Jadi dia sudah bisa memperkirakan ketika kita akan mulai memproduksi di hari Senin, dia harus sudah mengirimkan materialnya di hari apa. Teknik-teknik Kanban, nanti Kanban akan kita bahas. Ini Kanban ya.
Terkait pemeliharaan preventif, nah ini juga terkait maintenance tadi ya, agar tidak terjadi kerusakan mesin, terutama pada saat melakukan proses produksi. Nah, di sini yang pasti terjadwal. Ada juga rutinitas harian, keterlibatan operator juga. Nah, untuk kualitas produksi, nah ini ada SPC, kemudian pemasok yang berkualitas. Kemudian kualitas dalam perusahaan juga itu yang pasti, baik mulai dari raw material sampai kepada produk jadi, itu harus mengutamakan kualitas. Nah, terkait pemberdayaan pekerja, tenaga kerja yang diberdayakan, nah ini otomatis mereka akan dilatih sesuai dengan bidangnya, nah tapi juga bisa dilatih silang agar mereka tidak terlalu monoton dalam satu area kerja tertentu, sehingga ketika mereka bisa dilatih silang, mereka dapat melakukan berbagai macam pekerjaan. Dan seterusnya, ini komitmen dukungan dari pihak manajemen, pekerja dan juga pemasok, karena di JIT tadi kita ingin meminimalkan baik zero defect, zero inventory, zero lead time, dan sebagainya, sehingga hubungan dari pihak manajemen, pekerja dan juga pemasok harus terjalin dengan baik agar tidak terjadi semisal keterlambatan pengiriman bahan baku atau adanya pengunduran jadwal atau jumlah yang tidak sesuai dari jadwal induk produksi dan seterusnya. Nah, ketika JIT ini sudah diterapkan, akan menghasilkan beberapa hal, yaitu hasil keluaran yang cepat sehingga membebaskan aset-aset. Ya, kemudian meningkatkan kualitas yang mengurangi sampah atau pemborosan, ini pasti ya, karena tadi terkait dengan zero-zeroan tadi. Pengurangan biaya yang menambahkan fleksibilitas harga. Kemudian pengurangan variabilitas dan pengurangan upaya pengerjaan ulang. Nah, ini ketika terjadi defect, otomatis kan harus dilakukan pekerjaan ulang. Oke, respon yang lebih cepat juga terhadap pelanggan dengan biaya yang lebih kecil dan kualitas yang lebih tinggi. Nah, ini merupakan suatu keunggulan kompetitif ketika perusahaan tersebut menerapkan JIT. Oke, nah ini karakteristik kemitraan dari JIT juga bisa kita pelajari di sini. Terkait pemasok ya, berada di dekat pembeli. Jadi ini kan bisa menghemat dari waktu pengiriman, biaya pengiriman juga. Kemudian pengiriman juga mengupayakan efisiensi dalam penjadwalan dan pengiriman, ini yang pasti. Nanti bisa kalian pelajari ya, intinya bagaimana pemasok itu bisa mengirimkan kepada kita perusahaan dengan jumlah dan waktu yang tepat. Nah, ini kata kunci juga di sini adalah saling percaya dan saling mengerti. Ini si pembeli ini. Oke, nah perhatian terhadap pemasok juga adanya diversifikasi. Kemudian adanya penjadwalan, perubahan kualitas dan ukuran lot. Oke, nah ini terkait tata letak dari JIT. Nah, ini membangun area kerja untuk kelompok-kelompok produk, melakukan sejumlah besar operasi dalam area yang kecil, meminimalisasi jarak. Ini yang pasti ketika jarak terlalu jauh kan akan menghasilkan adanya tadi material handling, padahal prinsip JIT ada zero handling tadi. Merancang area yang kecil untuk persediaan, bahkan sebisa mungkin tidak ada area untuk persediaan, karena kan tadi kita mau zero inventory. Atau bisa juga area yang kecil ini semisal untuk persediaan yang WIP atau work in process. Meningkatkan komunikasi pekerja dan seterusnya. Nah, ini adalah hal-hal yang terjadi sebelum penerapan JIT dan juga sesudah kita menerapkan JIT. Nah, biasanya di JIT ada nanti pengurangan jarak, kemudian peningkatan fleksibilitas, dampak pada pekerja, kemudian ruang dan persediaan yang berkurang. Ini adalah hal-hal yang dapat dikurangi ketika kita sudah melakukan
penerapan JIT dikurangi atau ditingkatkan. Nah, yang pengurangan otomatis ada pengurangan jarak dan pengurangan ruang persediaan. Tapi kalau fleksibilitas itu bisa lebih meningkat, dan dampak kepada pekerjanya juga mereka akan dapat melakukan misal mampu ditempatkan di berbagai tempat karena adanya pelatihan silang tadi ya. Oke. Nah, ini yang persediaan JIT, taktik persediaan JIT. Nah, di sini menggunakan sistem tarik untuk memindahkan persediaan tarik itu pool ya. Kemudian mengurangi ukuran lot, mengembangkan sistem pengiriman JIT dengan pemasok. Ini yang pasti. Melakukan seperti dalam jadwal atau JIP, menggunakan waktu penyetelan tadi. Nanti ketika di contoh soal kita lebih memudahkan ya. Nah, kemudian dia juga JIT akan mengurangi variabilitas. Nah, di sini ada contoh, misal ketika persediaan 100 dan 200. Nah, ini waktunya. Nah, jika ukuran rata-rata pesanan 200, maka persediaan rata-ratanya adalah 100. Jika ukuran rata-rata pesanannya 100, maka persediaan rata-ratanya adalah 50 ya, setengahnya. Atau itu yang disebut dengan safety stock. Nah, tetapi memang sebisa mungkin bahkan kita ingin mendekati zero inventory tadi ya. Jadi dipastikan bahwa kalau memang kita kalau pesanan kita konstan, nah itu kan kita bisa mempertimbangkan adanya si safety stock tersebut. Kemudian ketika permintaan fluktuatif, nah itu berapa persediaan yang perlu kita simpan atau perlu kita lakukan inventory. Nah, di sini selain tadi mengurangi variabilitas, ini mengurangi persediaan itu dikarenakan apa? Sebenarnya persediaan itu menyembunyikan permasalahan. Nah, sebenarnya kan kita sudah membuat suatu produk ya di situ, kemudian kita simpan. Nah, otomatis kan pendapatan bagi kita akan berkurang. Atau tidak bisa pada saat sudah kita produksi kita langsung mendapatkan uang karena kita simpan terlebih dahulu. Nah, dengan meniadakan persediaan, manajer akan mudah melihat permasalahan pada persediaan dan variabilitas, seperti keterlambatan pengiriman, gangguan mesin, dan kinerja yang buruk. Nah, perubahan yang cepat dalam biaya teknologi adalah 0,5-2% dari nilai persediaan setiap minggu. Nah, ini perusahaan Dell ya. Sedangkan si Geosimo, dia menyatakan bahwa persediaan adalah malapetaka. Oke, nah jadi kita yang tahu sendiri bagaimana tipe perusahaan kita, apakah make to order, make to stock, kemudian apakah pesanan kita selalu fluktuatif atau pesanan kita konstan. Itu kan perusahaan yang tahu bagaimana tipe perusahaan tersebut. Nah, di sini kita juga bisa mengurangi ukuran lot atau lot size ya. Kunci menuju JIT adalah menghasilkan produk yang baik dalam ukuran lot yang kecil. Lot size ukuran produknya ya. Ada 2 perubahan yang diperlukan agar arus bahan lot kecil dapat berfungsi. Nah, yang pertama adalah penanganan bahan dan arus kerja perlu ditingkatkan. Dengan siklus produksi yang singkat, waktu tunggu menjadi sangat kecil. Meningkatkan penanganan bahan umumnya mudah dan bersifat langsung. Perubahan yang kedua lebih menantang, yaitu pengurangan waktu penyetelan atau setup time ya. Nah, di sini bisa kita gunakan rumus Q bintang itu adalah akar dari 2DS dibagi H dikali 1 minus D per P. Ini yang di dalam kurung dikerjakan dulu, kemudian kurung besarnya baru dikali H ya. Nah, D sendiri atau demand adalah permintaan tahunan, D besar. S-nya adalah biaya penyetelan, setup cost. H-nya adalah biaya penyimpanan atau holding cost. D kecil adalah demand permintaan harian. P adalah production atau produksi harian. Oke, contoh. Nah, di sini ada contoh. Di sini ya tergantung nanti yang diketahui apa ya, karena kan misal semua diketahui yang ditanyakan H ya, berarti berapa biaya penyimpanan,
Kalau nanti yang tidak diketahui P, berarti itu yang ditanyakan. Nah, di sini tadi contoh soalnya adalah kita ingin terkait dengan penyetelan atau lead time ya. Nah, menentukan waktu penyetelan yang optimal. Creator Furniture Incorporation, sebuah perusahaan yang memproduksi furniture kasar, berupaya mengurangi ukuran lotnya. Nah, analis produknya yaitu Ali Darut menetapkan sebuah siklus produksi selama 2 jam. Mungkin dapat diterima oleh kedua departemen. Oke, siklus produksinya selama 2 jam. Kemudian ia menyimpulkan suatu waktu penyetelan yang akan mengakomodasi siklus selama 2 jam itu seharusnya dapat tercapai. Nah, kemudian Roth mengembangkan data dan prosedur untuk menentukan jumlah maksimal waktu penyetelan secara analitis. Nah, diketahui ternyata permintaan tahunannya itu adalah 400.000 unit. Oke, kemudian permintaan hariannya adalah 400.000 per 250 hari, jadi per harinya adalah 1.600 unit. Ini waktu kerjanya itu 250 hari per tahun, sehingga per bulannya adalah 1.600. Oke, kemudian tingkat produksi hariannya adalah 4.000. Ini tadi permintaannya, ini permintaan tahunnya adalah 400.000 per tahun. Permintaan hariannya 400.000 sehingga permintaan per hariannya itu 1.600 unit. Sedangkan tingkat produksi hariannya adalah 4.000 unit per hari. Nah, economic order quantity yang diharapkan itu 400, yang merupakan permintaan 2 jam. Artinya 1.600 per hari per 4 periode sepanjang 2 jam. Oke, 1.600 dibagi 4 ya. Karena tadi permintaannya per 2 jam. Ini per harinya adalah 4 periode, 8 jam kerja. Nah, kemudian biaya penyimpanannya adalah $20 per unit per tahun. Nah, berapa biaya penyetelan ini akan ditentukan? Kita hitung dulu biaya penyetelannya. Oke, kalian cermati dulu dari contoh soal berikut ini. Oke, nah ini adalah solusinya. Semisal Roth menentukan biaya penyetelan peralatan setiap jamnya adalah $30. Lalu ia menghitung biaya penyetelan untuk setiap kali. Nah, ini kita hitung tadi. Kita hitung untuk S-nya dulu, yang biaya setup time-nya atau penyetelannya. Ini tadi rumusnya adalah Kar 2DS dibagi H kali 1 minus D per P. Nah, kita masukkan tadi Q-nya adalah 400, kita kuadratkan. Nah, ini dari akar kan bisa dirubah jadi kuadrat. Kemudian dikali 20, kemudian dikali 1 minus 1.600 dibagi 4.000, dibagi 2 kali 400.000. Nah, ketemu ternyata biaya setup cost-nya adalah $2,40. Nah, waktu penyetelannya, bisa kita hitung dari $2,4 ini dibagi dengan $30, karena tadi per jam ya. Ketemu 0,08 jam atau 4,8 menit. Nah, sekarang Creator Filter dapat memproduksi dalam satu siklus 2 jam dengan jumlah perputaran persediaan sebesar 4 buah per hari. Itu kan perlu kita cermati ketika perusahaan tersebut menghasilkan 4 unit persediaan per hari. Oke, nah nanti kan bisa dikalikan dalam satu periode itu nanti dia total dari inventory-nya nanti berapa. Oke, itu contoh kasusnya. Nah, kemudian mengurangi biaya penyetelan. Baik biaya persediaan maupun biaya penyimpanan akan berkurang sejalan dengan turunnya jumlah persediaan.
pesanan ulang dan tingkat persediaan. Pasti ya kalau semua tidak ada penyimpanan, ya otomatis tidak ada biaya persediaan. Semakin banyak persediaan yang disimpan, otomatis biaya persediaan juga akan semakin besar. Namun karena perusahaan memerlukan biaya pemesanan atau penyetelan pada unit yang diproduksi, maka manajer cenderung membeli atau memproduksi pesanan dalam jumlah besar. Dengan pesanan berjumlah besar, setiap unit yang dibeli atau dipesan hanya menyerap sebagian kecil dari biaya penyetelan. Nah, ini kita bisa mengurangi ukuran lot dan persediaan rata-rata. Nah, ini semisal biayanya ini ukuran lotnya ya. Nah, ini jumlah yang bisa kita setel, jumlah biaya pemesanan dan penyimpanan yang berkaitan dengan kurva biaya penyetelan. Ini antara T dengan S-nya, coba diperhatikan. Oke, nah ini langkah-langkah ketika kita ingin mengurangi biaya penyetelan yang terkait grafik ini. Nah, yang pertama adalah waktu penyetelan awal. Katakanlah tadi ya 90 menit contoh. Kemudian kita bisa memisahkan penyetelan menjadi persiapan dan penyetelan sesungguhnya. Dilakukan sebisa mungkin ketika mesin atau proses sedang beroperasi. Ini juga bisa menghemat sampai 30%. Jadi ketika mesin beroperasi kita sekaligus untuk menyetel beberapa mesin yang lain untuk setup time-nya. Nah, memindahkan bahan lebih dekat dan meningkatkan pemakaian bahan bisa lebih singkat. Misal awalnya jarak antara lini produksi dengan gudang material atau bahan baku itu katakanlah 50 meter. Nah, kalau semua kita bisa mendekatkan menjadi 25 meter, itu juga akan menghemat waktu juga. Nah, kemudian melakukan standarisasi dan memperbaiki perawatan. Nah, ketika misal ada standar bagaimana kita melakukan perawatan atau penyetelan, waktunya dan juga caranya, itu juga bisa menghemat waktu. Misal kita juga bisa menggunakan sistem sekali sentuh untuk mengurangi penyesuaian-penyesuaian. Misal ada tombol otomatis untuk agar bisa langsung kita sesuaikan. Kemudian juga melatih para operator dan menstandarisasi prosedur kerja. Jadi pekerja itu bekerja sesuai dengan SOP-nya ya. Kemudian mengulangi siklusnya sampai waktu penyetelan kurang dari 1 menit dapat tercapai. Nah, itu bisa mengurangi beberapa waktu penyetelan. Jadi kita bisa lihat kira-kira setup time yang diperlukan itu berapa. Nah, hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi berbagai hal tersebut bisa kita lihat. Nah, kemudian terkait penjadwalan JIT. Nah, untuk penjadwalan JIT kita pasti harus membicarakan jadwal dengan pemasok ya, agar pemasok tahu kapan kita harus mulai melakukan produksi. Kemudian ini yang pasti bertindak sesuai jadwal, memproduksi lot yang kecil, dan seterusnya. Nah, ini yang ini tadi rinciannya, taktiknya ini penjelasannya. Nah, yang dimaksud penjadwalan bertingkat itu atau level schedule seperti apa? Nah, ini melakukan penjadwalan produk sehingga produksi hariannya sama dengan permintaan pelanggan pada hari itu. Nah, ketika kita memproduksi sama dengan permintaan pelanggan, otomatis itu kita tidak akan ada inventory karena kita hanya memproduksi sesuai dengan jumlah permintaan. Oke, nah kemudian ada juga yang disebut dengan sistem Kanban. Nah, di sini Kanban itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya signal ya, atau sinyal atau nanti berupa kartu. Nah, di sini suatu cara mencapai ukuran lot yang kecil adalah memindahkan persediaan ke dalam pabrik hanya jika dibutuhkan. Hal itu dikenal dengan sistem tarik atau pull dan ukuran lot yang ideal adalah 1, ukuran lotnya nanti 1. Nah, Kanban dalam bahasa Jepang ini tadi kartu signal ya, dalam upaya mengurangi persediaan. Orang Jepang menggunakan sistem yang menarik atau pull tadi persediaan melintasi pusat-pusat kerja. Nah, kita lihat contohnya biar lebih paham. Ini nanti terkait Kanban bisa kalian pelajari, ini ada penjelasannya.
Nah, ini contoh penjadwalan JIT dengan Kanban. Nah, di sini ada kartu-kartu Kanban menyediakan suatu pengendalian atau pembatasan langsung mengenai jumlah pekerjaan dalam proses di antara sel-sel. Nah, jika terdapat area penyimpanan yang berdekatan, maka sistem dua kartu dapat digunakan. Satu kartu beredar di antara pengguna dan area penyimpanan, dan satu lagi beredar di antara area penyimpanan dan area produksi. Nah, apa yang dimaksud dengan kartu dan berapa jumlahnya tadi? Nah, ini adalah menentukan jumlah kartu Kanban atau kontainer. Nah, jumlah Kanbannya rumusnya adalah permintaan selama waktu tunggu plus persediaan pengaman dibagi dengan ukuran kontainer. Ini contohnya ini. Semisal Hobbs Bakery menghasilkan kue-kue dalam periode singkat yang dikirimkan ke toko-toko bahan makanan. Pemiliknya, Ken Hobbs, ingin mengurangi persediaan dengan beralih ke sistem Kanban. Ia telah mengumpulkan data berikut. Permintaan hariannya itu adalah 500 kue. Nah, waktu tunggu produksi itu adalah waktu tunggu atau lead time, ditambah waktu penanganan bahan bakunya, ditambah waktu pemrosesan itu 2 hari. Jadi lead time-nya itu ada 2 hari. Nah, untuk ukuran kontainernya berdasar EOQ itu adalah 250 kue. Oke, nah bisa kita lihat di sini. Setelah menentukan ukuran EOQ sebesar 250, kita menentukan jumlah Kanban atau kontainer yang dibutuhkan. Nah, ini permintaan kue, permintaan selama waktu tunggu itu tadi waktu tunggunya adalah 2 hari, dikali permintaan hariannya tadi adalah 500, berarti 1000 kue. Nah, kemudian safety stocknya atau persediaan pengamanannya tadi 250. Nah, tinggal kita bagikan di sini. Permintaan selama waktu tunggu 1000 ditambah, karena tadi perharinya kan 500, waktu tunggunya 2 hari ya, berarti dikali 2 ya. 1000 ditambah safety stocknya 250 dibagi ukuran kontainernya tadi 250 nih. Nah, berarti jumlah Kanbannya atau kontainernya adalah 5. Nah, di sini ketika titik pesan ulang tercapai, terdapat 5 kontainer yang harus dikeluarkan. Jadi jumlah kartunya itu adalah 5 Kanban atau kontainernya. Itu cara menghitung si Kanban. Nah, ini yang terkait model informasi JIT. Nah, untuk menggunakan JIT, yang pasti perusahaan harus punya daftar pemasok material. Sudah tahu daftarnya, nomor kontak yang biasa dihubungin, karakteristik materialnya seperti apa. Laporan kualitas yang komprehensif ini juga. Laporan secara rutin kepada pemasok dan departemen pembelian material. Karena memang kuncinya dari JIT mulai dari pemasok sampai ke konsumen ya. Kemudian pertemuan secara periodik dengan setiap pemasok material ini juga perlu, agar tidak ada waktu tunggu atau tidak ada keterlambatan pengiriman bahan atau material yang diterima oleh perusahaan. Nah, ini sebenarnya lebih konsepnya adalah JIT lebih ke konsep ya. Jadi kita bisa melihat sebenarnya yang kita butuhkan itu berapa. Nah, sejumlah itulah yang kita pesan. Nah, agar strategi just in time diterapkan menjadi efektif, ada beberapa tindakan korektifnya. Ini tadi, membuat daftar masalah kepada pemasok material. Nah, kita selain punya daftar pemasok atau material, kita juga punya daftar permasalahannya. Misal kita kalau bulan kemarin atau minggu kemarin itu material yang Anda kirimkan memiliki spesifikasi di bawah standar rata-rata. Ini buktinya, juga ada pengumpulan buktinya. Meminta komitmen pemasok untuk menyelesaikan masalah itu pasti. Memberi dukungan teknik dan manajemen kepada pemasok. Mendiskualifikasi pemasok apabila tidak ada respon. Ini juga ya, ketika pemasoknya tidak merespon terhadap keluhan kita bisa mempertimbangkan untuk berpindah ke pemasok yang lain. Melakukan inspeksi dan seterusnya. Nah, di sini kualitas JIT dapat kita terapkan untuk mengurangi berbagai permasalahan dalam lini produksi. Nah, yang pertama apa? Dengan JIT memotong biaya untuk mendapatkan kualitas yang lebih baik. Karena kita sudah melakukan
standar kualitas mulai dari raw material atau dari bahan bakunya. Otomatis ketika kita menghasilkan atau kita menggunakan bahan material yang baik, diharapkan nanti outputnya juga produk jadi, bukan yang produk defect. Tapi ketika materialnya sudah tidak berkualitas, nanti mau diolah apapun, hasilnya akan menjadi produk yang tidak sesuai dengan standar atau spesifikasi. Nah, kemudian juga dengan JIT akan mengurangi antrian dan waktu penyetelan, tadi ya setup time. Menjaga bukti-bukti kesalahan tetap aktual dan membatasi jumlah kesalahan. Nah, dengan tidak adanya antrean, otomatis aliran produksi akan lancar dan tidak adanya bottleneck atau ketidakseimbangan lintasan. Nah, kemudian juga melindungi perusahaan terhadap kualitas yang tidak dapat diandalkan. Oke, melindungi kualitas terhadap kualitas yang tidak dapat diandalkan tadi karena kita sudah berprinsip pada zero defect, otomatis mulai dari awal kita sudah menerapkan TQM, Total Quality Management. Nah, kemudian di sini juga pasti mengurangi barang persediaan. Nah, inventory sendiri kan ada 3 macam ya. Ada raw material, work in process, dan juga finished good inventory. Nah, jadi kita sebisa mungkin mengurangi berbagai macam persediaan yang ada dalam lini produksi. Meningkatkan kualitas, continuous improvement, kaizen, perbaikan terus-menerus. Nah, mengurangi semua biaya yang terkait dengan persediaan. Ketika persediaan sudah berkurang, otomatis biayanya juga akan berkurang. Menyikap kualitas yang tidak baik dan menciptakan sistem peringatan dini. Nah, ini juga perlu. Untuk permasalahan kualitas juga unit yang tidak baik diproduksi lebih sedikit dan segera mendapatkan umpan balik. Nah, jadi itu adalah beberapa prinsip dari JIT. Nah, jadi bisa kita cermati di sini bahwa prinsip dari JIT itu selain terkait zero-zeroan tadi, nah ini prinsipnya zero defect, zero setup, zero load excesses, zero handling, zero quiz, zero breakdowns, zero lead time. Quiz, antrian tadi, delay, waiting, bottleneck, nah itu kan harus kita hilangkan di sini. Kalau yang lean manufacturing yang berhubungan dengan lean manufacturing kan ada zero defect dan juga terkait zero ya antrian juga waiting ya masuk ke with waiting, with defect, handling masuk ke transportation misal itu kan juga sehingga si JIT ini juga berhubungan langsung dengan di penerapan lean manufacturing. Nah, bagaimana kita memastikan bahwa tidak ada barang yang rusak tadi? Jadi mulai dari materialnya harus sudah kita pastikan bahwa material tersebut tidak ada yang defect. Otomatis kita harus berkomunikasi dengan pemasok atau supplier. Kemudian yang tadi zero setup time, mengurangi waktu setup tadi sudah ada langkah-langkahnya bagaimana kita agar bisa meminimalkan waktu setup time. Kemudian juga tidak ada kelebihan load, bisa kita tadi gunakan dengan sistem Kanban. Kita udah tahu loadnya berapa, sehingga kita butuh berapa load. Zero handling tadi terkait dengan penanganan material, terkait jarak ya. Bagaimana kita bisa meminimalkan jarak dari semisal gudang menuju ke lini produksi. Kemudian zero queues, tadi tidak ada antrian, tidak ada bottleneck. Pastikan bahwa waktu di masing-masing stasiun kerja itu sesuai dengan waktu yang dipersyaratkan. Katakanlah waktu stasiunnya adalah 10 menit. Nah, jangan sampai kita memproduksi sampai 11 menit. Karena 1 menit berikutnya kan otomatis lini selanjutnya dia akan menunggu. Itu baru di lini berikutnya. Nanti otomatis di lini C, D, E akan mundur-mundur lagi menunggu 1 menit lagi, 1 menit dan seterusnya.
Kemudian zero breakdown, tidak ada kerusakan mesin, otomatis harus dipastikan jadwal dari maintenance-nya. Dan juga zero lead time, tidak ada waktu tunggunya, sehingga harus dipastikan bahwa jadwal material datang itu harus sesuai dengan kapan kita akan mulai melakukan produksi. Nah, kemudian tadi prinsip-prinsipnya. Nah, terkait pengurangan jarak, kalau sebelumnya biasanya jalur produksinya panjang, lot ekonomisnya sangat besar, kemudian barang-barang melintas melalui mesin besar untuk operasi tunggal. Nah, ini biasanya satu mesin hanya untuk operasi tunggal. Nah, tetapi setelah dengan just in time, sel kerja biasanya disusun dalam bentuk U gini ya, jadi kita bisa melihat aliran produknya. Mengandung beberapa mesin yang melakukan operasi berbeda. Nah, ini ternyata satu mesin itu bisa melakukan beberapa operasi. Kalau yang sebelumnya satu mesin satu operasi. Nah, sel kerja didasarkan pada kode kelompok teknologi juga. Nah, kemudian terkait peningkatan fleksibilitas. Nah, biasanya kalau sebelumnya sistem kerja tidak dapat diganti. Nah, sedangkan sesudah JIT, nah itu akan ada penyesuaian baik terhadap perubahan volume, kemudian adanya produk baru atau desain-desain baru, misal desain produknya, desain kemasannya. Sistem kerja itu bisa tetap melakukan fleksibilitasnya. Membantu perubahan yang berasal dari perbaikan produk. Nah, misal produk itu awalnya bentuknya cair, kemudian ubah menjadi padat. Nah, atau awalnya berupa bubuk, kemudian dibentuk juga kemasan cair. Contoh misal sabun mandi itu awalnya kan batangan, kemudian dibuat dalam bentuk cair. Cair pun ada variasi ukurannya, mulai dari berapa mili sampai yang kemasan sampai 5 liter untuk misal salon-salon dan seterusnya. Kemudian dampak pada pekerja tadi. Kalau yang sebelumnya produk cacat digantikan dan diambil dari persediaan, sehingga di sini akan banyak persediaan. Nah, tetapi kalau di JIT ini sebisa mungkin dia zero defect ya. Dan juga pekerja itu dilatih secara silang sehingga dia bisa menghadirkan efisiensi dan fleksibilitas pada sel kerja. Nah, dengan mesin yang dilakukan Pokayoke, itu juga bisa mendeteksi terjadinya cacat dan berhenti secara otomatis. Ketika ada yang cacat berarti bisa diidentifikasi penyebab cacatnya apa, langsung bisa dilakukan perbaikan pada saat itu juga. Nah, terkait dengan ruang dan persediaan yang berkurang, nah ini biasanya untuk yang sebelum penerapan JIT dia ada gudang ya untuk persediaan barang, dan juga biasanya dia mempunyai space atau area yang besar. Nah, sudah JIT mengurangi jarak perjalanan barang atau material handling, kemudian mengurangi persediaan yang pasti dan menghilangkan ruang untuk persediaan. Ketika tidak ada inventory, otomatis tidak akan ada gudang. Nah, ini adalah prinsip dari JIT dan juga lean manufacturing. Nah, di sini kan bisa kita lihat kalau kemarin yang di VSM ya, kalian buka materi VSM, value stream mapping, di situ kan ada bagaimana kita meminimalkan waktu proses. Misal apa? Dengan menggabungkan beberapa area kerja dijadikan satu. Kemudian dengan memperpendek material handling agar waste transportasinya berkurang, itu juga akan mengurangi waktu produksi juga. Kemudian mengurangi defect. Kalau defect otomatis kan ketika kita tidak punya persediaan, kita akan melakukan proses produksi ulang. Kita harus pesan lagi kepada konsumen, itu juga akan memakan waktu kembali. Jadi harus kita mulai menyusun strategi JIT ini mulai dari awal, bagaimana hubungan kita dengan supplier agar memberikan material yang berkualitas sesuai standar dan pada saat yang tepat. Jadi jangan sampai kita menunggu atau adanya lead time. Itu ya. Kemudian sudah zero inventory, zero defect.
kemudian tadi zero lead time, zero setup time, itu otomatis akan mengurangi scaling. Dan yang pasti di JIT juga kalau kalian membuka terkait waste dalam manufacturing itu ada waste yang overproduction, produksi yang berlebih. Nah itu tidak akan terjadi kalau kita menerapkan JIT. Karena apa? Kita hanya memproduksi sesuai dengan jumlah yang dipesan. Tadi kalau pesannya 10 ya kita hanya memproduksi 10 unit. Kalau kita menjadi 12 kan selain ada inventory itu juga overproduction. Sudah produksinya berlebih, kemudian ada inventory. Oke, itu adalah prinsip-prinsip JIT. Nanti bisa kalian pelajari masing-masing. Nanti bisa di pause gitu ya. Misal, oh angka ini dari mana ya? Kok bisa? Ini kan karena diketahui ya. Jadi kalau menggunakan rumus, ketika yang ditanyakan bagian mananya, yang lainnya diketahui kan pasti bisa dihitung ya. Ini mengurangi load tadi waktu penyetelan. Kemudian ini yang mengurangi waktu penyetelan tadi bisa dilakukan dengan beberapa hal ini juga. Oke, terkait Kanban ini tadi juga jumlahnya nanti bisa kita butuh berapa kontainer. Ini 5 kontainer, masing-masing kontainernya berapa? Nah ini 250 kue kan. Jadi kalau 5, nah tinggal dikalikan saja. Berapa 250? 1250. Oke. Dan seterusnya. Nah itu adalah prinsip dari JIT. Silakan kalian pelajari. Kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Kita tutup di mata kuliah manufacturing pada kesempatan ini terkait dengan JIT. Terima kasih. Salam.